Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulianti SPD, biasa dipanggil Ibu Yuli. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 6 Kusan Hilir. Januari 2011, setelah resmi menerima SK CPNS, ternyata ditempatkan di sebuah sekolah lanjutan tingkat pertama, yaitu SMP Negeri 6, Satu Atap Kusan Hilir, sekolah pedalaman yang berlokasi di Jalan Buku, RT 02, Desa Karya Bakti, Kecamatan Kusan Hilir pada saat itu. Ternyata ke sekolah ini, akses satu-satunya yang dapat dilewati hanya jalur sungai. Saya yang lahir dan besar di kota Banjarmasin dengan segala fasilitas modern dan tergolong maju, tidak pernah menyangka akan mengabdikan diri di sekolah pedalaman ini dan bahkan tanpa listrik, jaringan air bersih, dan juga jaringan internet saat itu. Sumpah jabatan sebagai abdi negara, yaitu sebagai guru, untuk saya untuk menerima dengan lapang dada saat pembagian SK penempatan. Saya ditempatkan di daerah 3T, yaitu terluar, terdepan, dan tertinggal. Misi luhur saat itu untuk mencerdaskan anak bangsa di pelosok desa, seolah menutup mata dan telinga saya pada situasi dan kondisi akses jalan menuju sekolah yang ada di pelosok ini. Sungai. Hanya sungai satu-satunya akses saat itu yang bisa kami lewati, dan kami ke sekolah menggunakan perahu bermotor yang masyarakat sekitar menyebutnya pinting. Bersama kepala sekolah dan rekan-rekan guru lainnya, kami pulang dan pergi bersama-sama. Dari rumah kami menggunakan sepeda motor, kemudian kami memarkir sepeda motor kami di dermaga kecil, lalu ketika personil sudah lengkap, kami mulai menaiki perahu dan mengarungi Sungai Kusan sepanjang 15 km dengan durasi perjalanan kurang lebih 1 jam menuju ke sekolah. Kami bahkan lupa saat itu bahwa keselamatan kami setiap hari terancam karena bisa saja kecelakaan transportasi air ataupun perahu kami karam bisa membahayakan nyawa kami. Apalagi saat itu saya pribadi tidak bisa berenang dan kami semuanya tidak ada yang menggunakan jaket pelampung. Pengalaman berperahu ini setiap hari menjadi pengalaman yang menarik dan menjadi cerita tersendiri bagi kami. Sejak tahun 2020, sudah tersedia akses jalan darat menuju ke sekolah yang dapat ditempuh sejauh 15 km dari rumah saya di pusat kecamatan. Sehingga saya tidak perlu lagi menggunakan perahu. Tetapi, walaupun ada jalan darat, tetap saja aksesnya tidak mudah seperti di kota. Dari rumah ke sekolah, saya tetap harus menyusuri jalan setapak, jalan yang rusak, membelah rimba dan belukar, melewati persawahan, pohon sawit, juga tetap penuh perjuangan. Selama menjadi guru di SMP Negeri 6 Satu Atap Kusan Hilir, tentu saja saya merasakan berbagai tantangan yang ada. Tantangan datang dari dalam diri saya dan dari luar diri saya. Tantangan yang pertama adalah saat pertama kali saya datang ke sekolah ini, murid-murid saya ini background-nya adalah bersuku Bugis, sehingga mereka menggunakan bahasa Bugis dalam kesehariannya, termasuk pada saat proses pembelajaran. Hanya sekian persen anak yang bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, saya mengalami kendala. Kemudian saya dengan sabar dan telaten melatih mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam pembelajaran sehari-hari. Tantangan selanjutnya yang saya temui adalah kurangnya sarana dan prasarana ketika saya pertama kali berada di sekolah ini. Buku pengetahuan sangat minim, di sekolah tidak ada listrik, juga tidak ada jaringan internet. Oleh karena itu, untuk mensiasatinya, dari rumah saya sudah mempersiapkan materi pembelajaran dan juga media belajar. Saya membuat media gambar, membuat clipping, koran, majalah, dan juga print out dari internet. Tidak jarang, saya mengajak siswa belajar keluar kelas, yaitu di alam. Dengan pembelajaran kontekstual, siswa saya belajar untuk menyentuh, melihat, dan merasakan apa yang mereka temui, lalu dikaitkan dengan materi. Saya juga sering menyelipkan game atau permainan dalam pembelajaran saya. Tapi saat ini, di zaman yang sudah canggih ini, sekolah saya pun sudah semakin maju. Sudah ada jaringan listrik dan juga internet di sekolah. Kini saya sudah bisa menggunakan LCD dan juga menggunakan aplikasi dalam pembelajaran. Tantangan berikutnya adalah kurangnya motivasi sekolah untuk murid saya.
Beberapa murid saya adalah murid yang rentan sekali putus sekolah. Saya juga dengan beberapa guru pernah datang ke rumah murid dengan perahu perjalanan 1 jam hanya untuk membujuk murid tersebut kembali ke sekolah. Karena murid ini telah merasakan uang hasil jerih payah bekerja, sehingga dia tidak lagi tertarik untuk ke sekolah. Untuk mengatasi masalah ini, saya biasanya berdiskusi bersama kepala sekolah dan dewan guru, lalu kami mendatangi siswa tersebut, kami juga berkoordinasi dengan kepala desa setempat, dan kami mendatangi rumah siswa ini, lalu memberikan pemahaman kepada kedua orang tuanya akan pentingnya pendidikan bagi anaknya. Di sekolah, murid yang rentan putus sekolah akan kami berikan pengalaman belajar yang bermakna melalui beragam model pembelajaran seperti pembelajaran berbasis masalah, projek, pembelajaran kooperatif, dan lain sebagainya. Kami ciptakan untuk memberikan kesan kalau belajar itu menyenangkan. Kami bahkan membuat sebuah kokurikuler di sekolah untuk pembiasaan hal-hal baik kepada murid kami seperti kegiatan diniyah, sholat duha, dan zuhur berjamaah. Kami juga biasanya melaksanakan senam bersama setiap Jumat pagi, kemudian bergotong royong, kegiatan pramuka, dan pengembangan kepemimpinan siswa melalui OSIS. Adanya kerjasama antara kepala sekolah dan guru serta mitra pendidikan pasti bisa memutus mata rantai anak-anak yang putus sekolah. Tantangan berikutnya yang saya rasakan berasal dari alam. Jika memasuki musim penghujan dan dapat kiriman air dari hulu, maka sekolah kami akan kebanjiran. Untuk tantangan satu ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bisa berdoa semoga air secepatnya surut dan proses pembelajaran kembali dilaksanakan. Saat musim banjir ini, maka kami biasanya mengumpulkan sumbangan untuk diberikan kepada rekan guru, murid, dan masyarakat sekitar sekolah yang terdampak banjir tersebut. Tantangan yang tidak pernah saya duga sebelumnya adalah saat pandemi COVID-19. Sekolah saya yang terletak di pedalaman, tidak semuanya murid saya mempunyai handphone untuk belajar jarak jauh. Kemudian saya berinisiatif untuk mendatangi mereka yang tidak mempunyai handphone ke rumahnya agar dapat tetap belajar. Saya takut jika tidak berkomunikasi dengan murid saya karena COVID ini dalam jangka waktu yang lama, murid-murid saya tidak ingin lagi kembali ke sekolah. Tetapi saat itu saya tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Tantangan yang paling besar ada pada diri saya sendiri. Jauhnya akses menuju ke sekolah kadang membuat saya letih secara fisik dan mental. Akan tetapi, saya kembali menyadari motivasi belajar siswa saya yang sangat tinggi. Mereka rela berjalan sejauh 10 km hanya untuk menuju ke sekolah. Mereka juga rela mendayung sampan 1 jam hanya untuk bertemu guru dan mendapatkan pembelajaran di sekolah. Hal sederhana inilah yang membuat saya tersentuh dan termotivasi untuk tetap terus mengabdi di sekolah pedalaman ini. Saya semakin ingin mengupgrade diri saya, meningkatkan kompetensi diri saya dengan cara bergabung dalam komunitas belajar guru mata pelajaran bahasa Indonesia se-Kabupaten Tanah Bumbu. Saya juga mengikuti webinar dan seminar secara mandiri. Saya juga belajar melalui platform Ruang GTK. Di sekolah, saya berkolaborasi dengan teman-teman untuk membentuk komunitas belajar. Saya mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 5 pertama di Kabupaten Tanah Bumbu. Lalu kemudian untuk meningkatkan dasar pelatihan kepemimpinan dan fasilitasi, saya juga mengikuti program pengajar praktek untuk program Guru Penggerak Angkatan 11 di Kabupaten Tanah Bumbu. Pengabdian tulus yang saya berikan di sekolah ini, alhamdulillah memberikan dampak positif yang telah nyata dirasakan. Pertama, saya bersama dengan guru TIK berkolaborasi dalam membuat film dokumenter yang diadakan oleh Perpusda Kabupaten Tanah Bumbu. Saya bersama guru tersebut juga menyutradarai pembuatan vlog kemerdekaan Republik Indonesia. Saya juga membimbing dan melatih siswa saya untuk mengikuti lomba bercerita dalam FLS 3N. Ide kreatif juga saya kembangkan bersama rekan-rekan guru saya di sekolah dan kami mengikuti lomba karnaval. Saya juga menggerakkan gerakan literasi di sekolah dan hal ini sangat berdampak pada kemajuan rapot sekolah kami sehingga selama 2 tahun berturut-turut sekolah kami mendapatkan BOS kinerja berkemajuan terbaik. Saya menyadari apapun yang saya lakukan untuk mengembangkan kompetensi diri saya semata-mata hanya untuk murid-murid saya. Peran guru sangat diperlukan dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Karena murid yang hebat lahir dari guru yang mau belajar dan tidak pernah berpuas diri.
Maju terus pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan di pedalaman. Saat belajar dengan Ibu Yulianti sangat menyenangkan, karena saat belajar kami tidak hanya fokus pada teori, tapi kadang kami juga melakukan praktek.